Jadi keliru Gus Bah ketika mengatakan seperti itu. Ketika perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka ajurjun bahasanya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi ya fantadiris sa'ah. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Kang Mas Nusron Wahid ketika mencela pembatal nasab Alawi. Wah, dikata-kata, lah kamu gak belajar ya Kang Nusron Wahid. Jangan hanya ngomong belaka. Para kiai, para ulama bertanggung jawab, khususnya Kiai Haji Abdullah Mokhtar Sukabumi, tolong panjenengan taubatan nasuha. 9 ulama termasuk Kang Mas Abdus Somad itu juga menanggung dosa selamanya. Jariyah, turun-menurun, terus-menerus sampai generasi berikutnya. Gus Bah, diam saja kalau nggak tahu asal-usulnya. Kita malam hari ini akan buka-buka manuskrip serta kitab tentang nasab dan sejarah, sekaligus mengkorelasikan, mensinkronkan dengan kajian kawan-kawan kita yang telah menemukan manuskrip-manuskrip Sulamut Taufik yang ada di Al-Ahqaf di Kota Mukalla, Provinsi Hadramaut Yaman sana. Karena ada kila wakola, kawan-kawan kita yang ada di Madura telah menyimpan ya manuskrip Sulamut Taufik yang lebih tua dari kitab Sulam Taufik yang kita kenal selama ini beredar di dunia Islam pada umumnya, yakni manuskrip Madura itu tertanggal tahun 1021 Hijriah, atau kalau tahun Masehinya 1612 Hijriah. Ya wajar karena di tahun itu kerajaan Islam ya sudah mulai berkembang, menyebar ke seluruh Nusantara. Tidak hanya ajaran Islam saja, tetapi juga kerajaan-kerajaan penguasa-penguasa Islam di Nusantara. Kalau kita hanya berpegang pada Sulamut Taufik versi Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ya, maka ketinggalan zaman. Lah terus ajaran Islam ala Wali Songo dan duriyahnya sampai generasi 1-2 setelahnya memakai pasolatan apa? Memakai kaidah fikih apa? Ya fikih selain Sulam Taufik. Karena tidak hanya era Wali Songo pertama saja yang membawa ajaran Islam ke Indonesia atau Nusantara. Sebelumnya sudah ada, cuma tidak terorganisir dengan baik. Dan karena saking minimnya mengakses karya-karya ulama dunia, khususnya ulama Islam di Timur Tengah sana, maka kebanyakan ditulis kembali di Nusantara. Jadi kalau memang manuskrip Madura yang berjumlah 2 ya, itu benar-benar sudah ada tes karbonnya, maka kami baru bisa menyimpulkan 100% bahwa Sulam Taufik yang karya ulama Nusantara dengan Sulam Taufik karya ulama Yaman sana itu beda. Ada terpaut jauh tahunnya, yakni 200 tahunan. 1021 Hijriah itu Masehinya tahun 1612 Masehi. Kalau Sulam Taufik yang kita kenal selama ini itu tahun 1241 Hijriah. Tahun Masehinya 1826 Masehi. Terpaut 200 tahun lebih. 200 tahunan lebih. Jadi keaslian, keotentikan, kemurniannya ke manuskrip tulisan tangan. Lah, yang ada di Madura itu juga jelas tulisan tangan. Kalau yang ada di Al-Ahqaf sana itu ada 5 versi manuskrip yang berbeda-beda, ada tambahan, ada pengurangan. Ini yang namanya tidak ada titik kejujuran dalam standar keilmuan. Ya ini tidak boleh. Manuskrip itu harusnya sama seperti cetakannya. Oleh pentahkiknya harus tetap menulis apa adanya. Kalau toh ada tambahan dan pengurangannya, ya diterangkan di footnote di bawahnya atau disarahi saja seperti Hadratus Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Jadi ada 5 manuskrip yang tersimpan di Al-Ahqaf. Manuskrip yang pertama kali Sulam Taufik itu ditulis oleh Abu Bakar bin Umar bin Yahya ya dari Ba'lawi tahun 1243. Ini yang paling tua versi Sulam Taufik yang karya Habaib Ba'lawi katanya. Ini terdiri dari 14 lembar, setiap lembarnya berisi 12 baris tulisannya. Terus yang kedua, pertama yang di Al-Ahqaf itu nomor registrasi 2677. Terus yang kedua ini tanpa tanggal, terdiri dari 13 lembar, beda-beda, 9 baris setiap lembarnya.
Terus yang ketiga ditulis oleh Syekh Mubarak bin Muhammad. Ini juga tidak disebutkan tahunnya. Terdiri dari 28 lembar dan banyak tambahan-tambahan dari penyalinnya, dari penulisnya. Setiap lembarnya itu terdiri dari 16 baris tulisannya. Terus yang keempat, ini tahun 1246 Hijriah, ditulis oleh Al-Idrus bin Ahmad bin Syihab dari Ba'alawi juga. Terdiri dari 23 lembar, 15 baris per lembarnya. Terus yang kelima, ini paling muda, manuskrip Sulam Taufik tahun 1280 Hijriah, ditulis oleh Awad bin Muhammad Bafaldol dari kalangan masyayikh keturunan Arab tapi non Ba'alawi. 23 lembar, terdiri dari 14 baris setiap lembarnya. Jadi cuma sedikit. Jadi ada pengurangan, ada tambahan, pengurangan, ada tambahan. Ini perpustakaan Al-Ahqaf Al-Mukalla, Provinsi Hadramaut, Yaman Selatan sana. Nah, inilah kesimpang siuran dan ketidakcocokan Sulam Taufik versi sekarang dengan manuskripnya. Oleh sebab itu, Sulam Taufik biasa kiai-kiai kita dulu itu menggabungkan dengan Safinah, Safinatun Najah dan Sulam Taufik. Itu satu kitab gitu. Karena memang isinya juga tidak jauh beda. Pemahaman ajaran fikih, ya, tauhid dan tasawuf Islam dasar. Jadi kelas dasar lah. Kalau di pesantren kita itu ya Mabadiul Fiqhiyah. Setiap pesantren itu ngarang kitab fikih dasar masing-masing. Seperti Kiai Maduddin Utsman itu juga ngarang kitab fikih sendiri versi pesantrennya. Ya, Nahdlatul Ulum, Kresek, ya, Tanara Tangerang sana. Itu ngarang sendiri. Ya mudah sebenarnya. Ya, saya bukan gampang, no, itu tidak. Cuma memang matan Safinatun Najah dan matan Sulam Taufik, nah ini isinya hampir sama. Cuma ada tambahan tentang tayamum. Kalau di Safinah itu tidak ada bahasan tentang haji, tentang umroh. Lebih panjang Sulam Taufik daripada Safinatun Najah. Jadi kitab ini sebenarnya kitabnya orang awam. Dan kadang ada yang ekstrim di dalamnya, baik yang ada di Safinah ataupun yang di Sulamnya. Saya akan coba buka Safinah ini. Perlu diketahui bahwa Safinah itu bukan karya Ba'alawi, yakni karya dari orang Hadrami yang wafat di Batavia, Indonesia ini, yakni Syekh Salim bin Abdullah, ya, bin Umar bin Sumer Al-Hadrami. Makamnya dulu ada di daerah Said Naum, tapi 1973 digusur, nggak ditemukan lagi makamnya. Kalau yang di belakang Masjid Jami Al-Makmur Tanah Abang itu bukan makam beliau. Jadi makam pengarang Safinah itu nggak ditemukan, bukan Ba'alawi. Nah, terus Sulam Taufik itu apakah Ba'alawi itu bukan? Menurut penelitian saya yang sudah sampai pada level 30%, bukan Ba'alawi, tapi diaku karya Ba'alawi. Jadi belum 100%, belum finish. Jadi antara Syekh Salim bin Abdullah bin Umar bin Sumer Al-Hadrami dengan Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir, ya, bin Ahmad bin Hashim, bukan Ba'alawi, bukan Ba'alawi. Al-Alawi Al-Hasani Al-Hadrami. Pengarang kitab Sulam Taufik itu aslinya dari marga atau klan Al-Hasani, bukan Al-Husaini. Kalau Al-Husaini ya bisa juga Ba'alawi. Ba'alawi itu Al-Husaini, katanya nyantolnya di situ. Kalau di Al-Hasani ataupun Al-Husaini itu boleh pakai Al-Alawi karena dua-duanya adalah putranya Ali bin Abi Thalib. Antara Al-Alawi dengan Ba'alawi ini banyak orang yang terkecoh, tidak hanya kelas santri tapi juga bisa kiai. Tidak hanya kelas ulama lokal tapi juga ulama internasional. Tidak hanya ulama sekarang tetapi juga ulama yang sudah benar-benar masyhur. Jadi banyak orang yang terkecoh. Ba'alawi, Al-Alawi, mana bedanya? Beda, nggak sama. Kalau Ba'alawi itu masyhurnya adalah keturunan dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah, disandarkannya itu di situ, bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq dan seterusnya sampai Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau Al-Alawi ini bisa Al-Hasani juga. Tidak harus Al-Alawi ini milik Al-Husaini saja. Sampai Nakobatul Ashraf Al-Hashimiyun Turki itu terkecoh dengan Robitoh Alawiyah. Dikira Robitoh itu ikatan Alawiyah keturunan Ali bin Abi Thalib, ya, seperti kaum Alawid yang ada di Suriah, yang akhirnya diputuskanlah hubungan kerjasama dengan mereka. Sampai-sampai, ya, kalau saya teliti lebih dalam lagi, sekelas Kiai Haji Abdullah Mukhtar
Sukabumi, itu saja belum bisa membedakan mana Alawiyin, mana Alawiyah, mana Alawi, dan mana Ba'alawi. Di dalam buku karya gerombolannya, ya, dikata pengantari oleh 9 orang yang kurang mengerti, ya, dan tidak punya literasi dan referensi, ya, itu beliau mengatakan kepada Kiai Imad dan kawanan itu sinting. Ada ulama seperti itu, ya, namanya orang tua, ya. Saya itu kasihan, sama seperti Kiai Haji Syukron Makmun sana. Itu saya kasihan sebenarnya. Mau saya kasih pemahaman yang ya sulit, namanya orang gadung saklek gitu. Tapi kalau tidak dikasih pemahaman yang benar, nanti akan merusak pemahaman santrinya, jamaahnya, pengikutnya, muhibbinnya. Nah, ini bahaya, di atas bahaya. Intinya Safinah dan Sulam ini adalah kitab yang dasar fikih, tasawuf, dan akidah, fikih, dan tasawuf. Ini dasar, ya. Jadi sebenarnya kita tidak boleh menomorsatukan kitab ini, walaupun di pesantren-pesantren salafiyah al-nahdiyah itu diajarkan ini, lalu akan di branding, di framing, di doktrin santrinya, wah ini kalau tidak ada kitab ini kita tidak bisa beribadah. Nggak bisa seperti itu. Ya lebih tinggi kitab di atas kitab 2 ini, yakni ya mungkin kitab yang berhubungan dengan Fathu, ya, Fathul Qorib, ya, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, ya. Ada syarahan ketiga kitab tersebut. Jadi itu kitab-kitab yang kelas tinggi. Kalau ini ibarat kalau ilmu nahwunya itu jurumiyah. Di atas jurumiyah ada mriti, di atas mriti ada alfiyah, di atas alfiyah sudah ditasheh, di finishing menjadi balaghah, mantek, ma'ani, badik, bayan. Nah, saya juga menemukan kitab Safinah yang berbeda, karya dari seorang ulama Hadrami juga. Kalau menurut orang Nusantara ini pasolatan, cuma bahasa Arab saja. Pasolatan. Jadi kiai-kiai kita dulu kan ngarang kitab pasolatan, tidak berbahasa Arab, bahasa Jawa, pegon, ya, ada harokatnya dan ada yang tidak ada harokatnya. Ini Safinah Awwaluma. Ini juga isinya sama. Jadi antara Safinatun Najah, Sulam Taufik, dan Safinah Awwaluma ini sama isinya. Sama, cuma pengarangnya beda-beda. Nanti kalau saya nyalin lagi Sulam Taufik ini dengan karya saya bisa juga. Oleh sebab itu kembali kepada titik masalah bahwa Sulam Taufik itu sebenarnya tidak murni karya Ba'alawi Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, ya, yang diklaim memang tahunnya hampir sama, lahirnya tahun 1191 Hijriah dan wafatnya tahun 1272 Hijriah. Umurnya 81 tahun Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini. Saya mencari data kitab karya internal Ba'alawi terkini, khususnya di Al-Istizadah min Akhbaris Sadah, juga tidak secara spesifik, ya, menyebutkan kitab karya beliaunya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu. Padahal di Al-Istizadah ini ada bab khusus yang membahas tentang tokoh tersebut. Yang terkenal karya beliau itu adalah kitab Majmu' Kalam Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu. Terus kitab Miftahul I'rab tentang nahwu dan shorob. Jadi tidak kami temukan. Lalu nanti para pemirsa dapat dengar semua untuk membuktikan masih ada tertinggal aman dari editannya Habaib Ba'alawi di Wikipedia. Itu masih ada Al-Hasani Al-Hadraminya. Jadi kan cari nanti pengarang kitab Sulam Taufik. Itu kalau yang Wikipedia yang sudah mengalami editing, yaitu ada Ba'alawinya. Tapi kalau yang versi belum editing, ya masih awal, itu tidak ada Ba'alawinya. Al-Alawi, Al-Hasani, Al-Hadrami. Ini juga saya telusuri di dalam syarahnya kitab Sulam Taufik yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Mirqatu Su'udit Tasdiq fi Syarah Sulamit Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Tapi kitab Mirqatu Su'udit Tasdiq ini saya cari manuskripnya masih belum ketemu, karena ada perbedaan di muqaddimah dan khotimahnya. Di muqaddimahnya Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwa Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini Ba'alawi. Tapi saya kurang percaya 100%, karena kemungkinan ada permainan dari percetakannya.
Karena saya mencari, ternyata ada percetakan-percetakan yang tidak kredibel ya, tidak memiliki kejujuran, standar ilmiah dan kejujuran. Coba jenengan nanti cari kitab Mirqatu Su'udi Tasdik fi Syarih Sulam Taufik. Buka di mukaddimahnya. Ini kan kita harus teliti dan hati-hati. Banyak kiai dan gus itu yang hanya menerima informasi tanpa memverifikasi. Banyak gus-gus pesantren-pesantren itu yang wis Sulam Taufik kira Pak Alawi. Lah, kalau kamu membatalkan nasab Pak Alawi berarti sanad keilmuanmu putus, hancur. Gak pusi itu, gak ada itu, hanya menakut-nakuti. Nah, ini kitab Mirqatu Su'udi Tasdik. Beliau Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan setelah pendahuluan alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya wal kamal dan seterusnya, amma ba'du fayaqulu adhaful mubtadi'in ar-rajil rahmati arhamir rahimin Muhammad Nawawi Al-Bantani Tanara. Nggih, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi amin. Anna risalat Syekh Abdullah, hati bukan Habib, bukan Sayyid, bukan Syarif. Anna risalat Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Ini ada Ba'alawinya. Ba'alawi. Tayyaballahu tharahu wa ja'alal jannata ma'wahu lima uliqa biha katsirun minal wufud wa kanat muhtajatun ila bayanil maksud wa hawat ma'asi waril hijam dan seterusnya. Jadi ada tulisan Ba'alawi. Beliau tapi di awalnya hanya menyebutkan Syekh, sama seperti yang ada di Wikipedia yang versi aslinya, yakni Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir Al-Alawi Al-Hasani Al-Khadromi, tapi ini Al-Ba'alawi. Ya inilah, saya mohon maaf tidak mengatakan beliau Syekh Nawawi Al-Bantani tidak mengerti, tapi banyak memang ulama-ulama dulu itu tidak tahu antara Alawi, Ba'alawi, Alawiyah dan Alawiyin, karena memang minimnya literasi pada waktu itu. Mohon maaf. Nah, ini di mukaddimah. Sekarang di khotimahnya kita Mirqatu Su'udi Tasdik. Di sini ada penyebutan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa tabi'in lahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad tamma bihamdillahi ta'ala tabu kitabi Mirqatu Su'udi Tasdik fi Syarhi Sulamit Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq lil 'allamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Waqad tahallatu hawa syiahu bimatani Sulamit Taufik Al-Madhkur. Jadi mengambil matanya Sulam Taufik yang versi manuskrip 5 yang mana gitu. Nah, ini kan belum jelas ya. Al-Madhkur li muallifi al-Imam Al-Hasib wal Allamah An-Nasib As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir Al-Alawi. Beda ya. Tadi Ba'alawi, tapi di depannya ada Al-Imam Al-Hasib Allamah An-Nasib As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir Al-Alawi. Keturunannya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bukan Ba'alawi, Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah ya bin Isa Ar-Rumi, bukan. Jadi nanti para pemirsa dan pendengar sunnah, khususnya para kiai dan santri ya semuanya ya, buka antara muqaddimah dan khotimahnya kitab Mirqatu Su'udi Tasdik fi Syarah Sulamit Taufik ini tidak sama. Jadi masih terjadi pro dan kontra menurut penelitian kami, bahwa pengarang kitab Sulamit Taufik yang benar itu apakah Ba'alawi atau non Ba'alawi. 30% saya memutuskan non Ba'alawi karena dari marga Al-Hasani Asy-Syaikh, bukan Al-Habib ya, karena di dalam kitab Syarah Uqudul Lujen itu ada keterangan ketika Syekh Nawawi Al-Bantani mensyarahi Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad itu dengan Al-Habib gitu, nama lain dari dzurriyyah Nabi selain Syarif dan Sayyid. Nah, ini jelas ada perbedaan ya penulisan. Nah, apakah ini karena ketidakjujuran penerbit atau percetakannya atau bagaimana? Ya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Intinya sudah kami telusuri di dalam kitab-kitab catatan Ba'alawi, Al-Istizadah min Akhbaris Sadah 3 jilid, sampai kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah, dan kitab-kitab terbaru versi mereka. Yang banyak diakui adalah kitab Al-Majmu' Kalam Habib Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi ya. Memang ada marga bin Thohir, tapi bin Thohir itu kan ya banyak. Sama dengan marga Al-Khaddad ya. Kemungkinan Abdullah bin Alwi Al-Khaddad itu bukan Abdullah bin Alwi Al-Khaddad Ba'alawi, kemungkinan Al-Khaddad versi Hadromi yang asli. Karena yang datang pertama kali ke Nusantara ini itu dari kata kalangan Hadromi Masyayikhi Qobili, bukan Ba'alawi. Ba'alawi itu hanya ikut-ikutan setelahnya saja. Pada masa dinasti Al-Kathiri atau Al-Katiri ya, di Yaman Selatan Hadramaut sana itu hiduplah 2 orang tokoh pengarang Sulam Taufik dan Safinatun Najah ini, yakni
Syekh Salim bin Abdullah ya bin Umar bin Sumer Al-Hadrami dan Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir ya Al-Alawi Al-Hasani Al-Hadrami, sama-sama dari Hadramaut sana. Lah, keturunan dari cucu Dzurriyyah Nabi kita itu sudah banyak tersebar sebelum datangnya yang katanya dari leluhurnya Ba'alawi, yang diklaim menurut Gus Baha itu yang pertama kali cucu Nabi Dzurriyyah Nabi yang datang ke Yaman ke Hadramaut adalah dari Ahmad Al-Muhajir. Keliru. Ada keturunan dari Zaid ya, akhirnya menjadi Zaidiyah itu. Jadi dari Qasim Ar-Razi, terus dari Musa Al-Kazim itu juga ada, Ali Al-Uraidi dan Musa Al-Jun. Ada 4 keturunan yang ada di Hadramaut, keturunan dari Sayyidina Ali. Alawiyah, Alawiyin, Al-Alawi, bisa juga Ba'alawi, tapi bukan Ba'alawi versi Ba'alawi Alwi bin Ubaidillah. Qasim Ar-Razi, Musa Al-Jun, Musa Al-Kazim, Ali Al-Uraidi, sama-sama, tapi lebih duluan Qasim Ar-Razi dan Musa Al-Jun. Musa Al-Kazim pun banyak yang ada di Hadramaut, bahkan di sekitar Tarim sana. Ali Al-Uraidi ini ala Ba'alawi ini ya mengikuti saja. Jadi keliru Gus Baha ketika mengatakan seperti itu. Ketika perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka ajurjun biasanya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Kang Mas Nusron Wahid ketika mencela pembatal nasab Ba'alawi. Wah, dikata-kata, lah kamu gak belajar ya Kang Nusron Wahid? Sekelas imam menteri saja kualitasnya seperti itu, bagaimana negeri ini bisa maju? Malas membaca, malas menambah literasi, malas mencari referensi. Oleh sebab itu, para gus-gus kiai itu jangan hanya menerima sebelum meneliti. Ya, wah, karya Ba'alawi. Ya, hampir sama seperti Rotib Al-Hajjaj. Apakah langsung kita terima Ba'alawi? Ya enggak, kita teliti dulu, karena memang banyak pengkaburan sejarah-sejarah, baik amalan, kitab-kitab ataupun kitab nasab dan tobakoh yang lain. Ini diperlihatkan oleh Allah ketika Pangeran Diponegoro juga diba'alawikan, Imam Bonjol juga diba'alawikan. Bahkan Kesultanan Ngayuk Kertohadingrat itu ya penuh dengan Al-Aidrus, Juru Mertani, ada yang Ba'abud, yang ada bin Yahya, macam-macam diba'alawikan semua, padahal tidak sesuai dengan data dan fakta sejarah yang ada. Sama seperti KRT Sumodiningrat yang diklaim dikopi dari Lamber Kidul ya, dari Jejeran Bantul ke Lamber Kidul Semarang. Ya, ini berbahaya kalau kita tidak kritis ya dan meneliti ya datanya, maka kita akan terperdaya. Kasihan anak cucu kita dan kita hanya menikmati hasil ya kengawuran kita saja. Terus sekarang, karena ini masih belum masuk pada tema kebohongannya, mengarang kitab Bughiyah Al-Mustarsyidin yang dulu pernah saya sampaikan, dan malam hari ini kami berikan kepada panjenengan manuskrip kitab Syamsul Zahiroh yang asli tersimpan di King Saudi. Saya kasihkan ke panjenengan, tidak banyak, cuma segini, berapa lembar saja. Terus manuskrip kitab Tobaqatul Khawas Al-Siddiqi wal Ikhlas Asy-Syirji Az-Zabidi sudah kami sertakan di heizin.com di bawah video ini. Bisa panjenengan semua akses, bisa panjenengan jadikan sebagai Bahsul Masail. Nanti kalau saya salah, saya gegabah ya memutuskan masalah, maka masalah dosanya dunia sampai akhirat. Saya pernah mengatakan Habib Abdurrahman yang alim allamah, pengarang kitab Nasab Syamsul Zahirah, pengarang kitab Syarhus Sudur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, kok berani mengatakan berbohong? Mana buktinya? Banyak sekali mukhibin itu yang misui saya. Oleh sebab itu, dengan 2 kitab ini saja, 2 manuskrip ini saja, kita bisa menyimpulkan bagaimana perjuangan mereka Habib Ba'alawi sejak lama untuk diakui ya sebagai cucu Nabi kita. Jadi kalau ada yang wah Ustadz itu menyimpang, ayo kita adu data. Kita semua punya data. Jangan hanya ngomong belaka. Para kiai, para ulama bertanggung jawab, khususnya Kiai Haji Abdullah Mokhtar Sukabumi, tolong panjenengan taubatan nasuha. 9 ulama termasuk Kang Mas Abdus Somad itu juga menanggung dosa selamanya. Jariyah, turun menurun, terus menerus sampai generasi berikutnya. Gus Baha diam saja kalau nggak tahu asal usulnya. Idza wusital amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Hancur jum. Oh nggak ngerti kok ya, ngarang-ngarang dewe kan begitu nggih.